Tiba-tiba aja dia menjerit dan berteriak minta tolong. Sipir yang dengar suara itu menganggap biasa aja. Stres sekali nggak terima dimasukkan ke ruang isolasi. Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Alcatraz dan Nusa Kambangan lebih serem mana? Penjara yang sama-sama dijamin mustahil bisa kabur dari sana. Video Nisa Story kali ini akan sedikit cerita tentang penjara neraka Alcatraz yang baru ngebayanginnya aja udah merinding. Kental banget dengan cerita-cerita mistis dan keanehan-keanehan di luar nalar dan beberapa penampakan para napi di sana. Bisa seserem itu ya? Emang apa aja yang terjadi di penjara Alcatraz? Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya. Loncengnya juga aktifin, biar selalu update info unik dan menarik dari channel ini. Di California, Amerika Serikat ada sebuah pulau namanya Alcatraz. Tepatnya sih di tengah teluk San Francisco. Orang yang pertama nemuin pulau ini adalah orang Eropa, namanya Juan Manuel de Ayala pada tahun 1775. Dan awalnya, pulau ini diberi nama La Isla de los Alcatraces yang berasal dari bahasa Spanyol. Lalu berganti jadi The Island of Pelican, artinya Pulau Pelikan. Kemudian berganti lagi jadi Anglaisis, yang pada akhirnya berubah jadi Alcatraz. Nama Alcatraz sendiri memang diambil dari nama burung pelikan coklat besar yang menghuni pulau itu. Di pulau ini ada mercusuar tertua yang dulu di dekat sana pernah dibangun benteng pertahanan Amerika Serikat yang dilengkapi 100 meriam pada tahun 1800-an saat terjadi Perang Saudara. Benteng ini lama-lama dibangun jadi penjara militer pada tahun 1907. Penjara inilah yang paling mendunia dari Pulau Alcatraz. Penjara ini khusus buat penjahat kelas kakap, makanya Pulau Alcatraz dapat dua julukan, yaitu The Rock dan America's Devil Island. Ukuran selnya sangat sempit, sekitar 1,5 kali 2,7 meter dan udah termasuk toilet dan wastafel. Bisa bayangin gak sesumpek apa? Aturannya juga ketat, gak boleh ngobrol selain saat jam makan dan waktu rekreasi, tidak menerima kunjungan atau surat, dan gak boleh punya barang pribadi. Kalau berani ngelanggar, bakalan dikirim ke sel isolasi, di mana nggak ada cahaya dan suara, juga cuma dapat roti dan air putih aja. Para napi yang udah dibui di sana jangan harap bisa kabur deh. Selain penjagaannya ketat, pulau ini banyak tebing curam, suhu yang nggak menentu, belum lagi arusnya deras. Kemungkinan tenggelam sangat besar. Tapi faktanya, banyak napi yang terus mencoba kabur dari sel. Gak peduli soal bahayanya, yang penting bisa keluar dari penjara neraka itu. Dan tahu nggak, dari sekian banyak napi yang berusaha kabur, ada 3 narapidana yang bisa lolos dari sana. Ah, masa sih? Katanya mustahil kabur. Namanya adalah Clarence Englund, John Englund, dan Franklin Morris. Mereka bertiga ini kriminal kelas kakap. Englund bersaudara kasus perampokan Saving Banks di California, dan Franklin Morris, pengedar narkoba dan perampok bersenjata juga. Benar-benar niat dan dipikirkan dengan teliti, rencana buat kabur itu dirancang 9 bulan sebelumnya. Mulailah mereka bertiga ini nyusun rencana. Tiap malam mereka ngelubangin dinding belakang sel pakai pisau gergaji dan sendok logam selama 5 bulan. Itu sendok ngambil diam-diam dari kantin. Udah dipersiapkan semuanya dengan rapih pokoknya. Mereka pantang nyerah dan ulet ngelubangin sel mulai dari jam 5:30 sore sampai jam 9 malam sebelum lampu dimatikan. Ketiganya menggunakan kedok ventilasi palsu untuk menyembunyikan aksi mereka dari pengawasan para penjaga. Selain ngelubangin sel buat jalan keluar, mereka juga mencuri 50 mantel hujan yang disatukan dengan panas dari pipa uap. Juga berencana mencuri sebuah perahu dan 1 mobil. Itu mantel gunanya buat dijadikan semacam rakit. Mereka berencana mendayung ke Angel Island yang berada di dekat Alcatraz. Tibalah aksi mereka untuk melarikan diri pada 11 Juni 1962. Putar otak lagi, gimana caranya biar gak ketahuan? Akhirnya mereka bikin kepala palsu berbahan sabun, kertas toilet, dan campuran semen, terus dicat.
dan untuk rambutnya ngambil dari tukang cukur Alcatraz, ditempelin di kepala palsu itu lalu dikasih selimut. Udah ketebak dong tujuannya apa? Buat mengelabui para penjaga sel biar kelihatan kalau mereka lagi tidur. Ketiganya merangkak lewat terowongan sempit di bagian belakang sel yang udah mereka lubangi, mengumpulkan potongan rakit dari 50 mantel tadi dan membawanya ke atas memanjat tembok lalu masuk ke teluk. Ketika sipir sadar kalau itu boneka, mereka udah mengira kalau ketiga napi yang kabur gak bakalan bisa selamat. Kenapa? Karena saat itu suhu air di sekeliling Alcatraz 12 derajat Celcius dengan kecepatan gelombang 13 km per jam. Para penjaga terus mencari ketiganya dan akhirnya menemukan potongan rakit dari mantel itu di teluk, tapi tak ada perahu atau mobil yang dilaporkan dicuri. Padahal kan udah dirancang bakalan nyuri perahu dan mobil. Mungkin ketiganya tenggelam? Yang jelas mereka raib tanpa jejak. Nasib ketiga narapidana yang kabur dari Alcatraz terus jadi misteri. Bisa jadi mereka selamat dan pintar bersembunyi, bisa jadi juga mati tenggelam atau diterkam binatang buas. Meski sangat yakin kalau ketiga napi itu nggak mungkin selamat, tetap aja mereka bertiga statusnya buron sejak menghilang tanpa jejak. 51 tahun kemudian, pada 2013, kepolisian San Francisco dapat surat yang penulisnya itu ngaku sebagai John Englund. Isi suratnya begini. Nama saya John Englund, saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni 1962 bersama saudara dan teman saya. Ya, kami berhasil kabur pada malam itu, tapi nyaris gagal. John Englund mengaku berusia 83 tahun saat menulis surat itu. Ia sakit kanker. Sementara kata dia, saudaranya meninggal pada 2008 dan Frank Lee Morris meninggal pada tahun 2005. Penulis surat tersebut mencoba membuat kesepakatan dengan aparat. Jika Anda mengumumkan di televisi bahwa saya bakal dijanjikan untuk masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan kembali menulis surat dan memberitahukan di mana saya berada. Gak langsung percaya dong, pihak berwenang menyerahkan surat itu ke laboratorium FBI untuk dilakukan analisis tulisan tangan secara forensik. Hasilnya, sampel tulisan tangan dari ketiga napi yang kabur dibandingkan dengan surat anonim dianggap tidak meyakinkan. Tapi cerita di sisi lain, keponakan Englund bersaudara, David Whitner mengatakan bahwa neneknya menerima kiriman buket mawar dan di kartunya ada tanda tangan John dan Clarence selama beberapa tahun setelah pelarian itu. Dari cerita ini, menurut kalian ketiga napi itu beneran selamat gak? Atau cerita tentang surat dan buket mawar itu yang justru mengada-ngada? Al Capone menempati sel Blok D. FYI, sel Blok D ini adalah sel paling dingin dan mengerikan dan khusus buat penjahat yang kelakuannya paling buruk. Napi yang udah nyemplung sel ini dipaksa celenjong dan berdiri sepanjang hari. Tersiksa banget kan? Oke, singkat cerita. Si Al Capone ini mau dipindah ke ruang isolasi namanya sel The Hall. Ruangan ini lebih parah dari Blok D. Sempit, gelap banget, dingin, dan cuma ada satu lubang aja buat buang air. Tiba-tiba aja dia menjerit dan berteriak minta tolong. Sipir yang dengar suara itu menganggap biasa aja. Stres sekali nggak terima dimasukkan ke ruang isolasi. Penjaga sel akhirnya kembali ke The Hall dan ngeliat Al Capone ketakutan kayak orang gila. Tapi lagi-lagi sipir berpikiran itu wajar dan berbalik meninggalkannya. Al Capone terus menjerit selama berjam-jam sampai suaranya nggak kedengeran lagi. Diam, hening. Besoknya, Al Capone ditemukan meninggal dengan ekspresi wajah ketakutan. Lalu akhirnya diotopsi. Hasilnya menyebutkan kalau Al Capone dicekik yang gak mungkin dilakukan sendiri. Apakah ada penjaga yang mengakhiri hidupnya? Atau memang dibunuh hantu? Di tempat itu, para pengunjung merasakan seperti mendengar suara seseorang bernyanyi mirip dengan suara Al Capone. Hal ini dipercaya jika arwahnya sering muncul di area tahanan. Setahun sebelum insiden Al Capone, Rufus McCain lebih dulu mati di ruangan isolasi ini. Perutnya dicucuk oleh rekannya sendiri setelah gagal kabur dari Alcatraz. Ceritanya, Rufus mau kabur bersama 4 pria lainnya. Mereka berhasil mencapai tepian, tapi ternyata baru sadar kalau Rufus McCain gak bisa berenang. Alhasil ketangkap lagi. Baku tembak dan saling serang pun terjadi antara napi dan sipir. 2 penjaga dan 1 teman Rufus terbunuh selama insiden itu. Sisanya dikurung di sel isolasi selama hampir setahun penuh.
Rekan satunya bernama Yang nyalahin McCain atas kegagalan itu. Mereka berdua sering berdebat, makin panas, dan akhirnya nyawa McCain berakhir di tangan Young. Beberapa orang percaya kalau yang habisin nyawa Al Capone tadi di sel isolasi itu adalah arwahnya Rufus McCain. Bernard Polkoy ngamatin para penjaga selama beberapa bulan saat merencanakan buat kabur. Pada Mei 1946, ia dan 5 orang lainnya berhasil membobol senjata di sel blok C dan mencuri kunci buat keluar dari gedung penjara. Di tengah jalan ternyata kuncinya hilang dan buntu, nggak bisa melarikan diri. Tapi pantang nyerah, mereka menyandra beberapa penjaga dan membunuh 2 orang sebelum marinir dipanggil. 3 napi yang mau kabur terjebak di lorong utilitas dan akhirnya tewas ditembak di sana. Peristiwa itu dikenal sebagai pertempuran Alcatraz, upaya pelarian paling berdarah dalam sejarah penjara. Setelah kejadian itu sampai detik ini, di lorong tempat kejadian sering terdengar suara dentuman dan dentingan benda. Tapi pas pintu dibuka suaranya hilang. Padahal lorong itu tersembunyi dari pandangan pengunjung. Dipercaya itu adalah ulahnya arwah Bernard dan teman-temannya. Hantu napi Meldowitz juga terkenal di Alcatraz. Catatan penjara menunjukkan bahwa dia tewas karena dikeroyok napi lain secara brutal di ruang cuci di sel blok C. Setelah kejadian itu, banyak hal aneh terjadi di ruangan itu, seperti bau asap yang pekat padahal gak ada yang terbakar. Seorang cenayang bernama Sylvia Brown juga merasakan kehadiran yang sangat intens di ruangan cuci itu, dan bilang kalau sesuatu yang kejam telah terjadi di sini. Sylvia secara akurat menggambarkan seorang pria tinggi botak yang penampilannya persis seperti seorang tahanan bernama Abby Meldowitz. Penjara Alcatraz beroperasi selama 29 tahun dan menampung 1.576 narapidana sebelum ditutup permanen pada 21 Maret 1963 oleh Jaksa Agung Amerika Serikat Robert F. Kennedy. Bukan karena pulaunya berbahaya atau penjaranya berhantu ya. Soalnya kan lokasinya sangat terpencil, jadi biaya operasionalnya mahal, 3 kali lipat lebih besar daripada penjara federal lainnya. Buat perbaikan penjaranya pun butuh sekitar 3-5 juta dolar saat itu. 10 tahun setelah ditutup permanen, tepatnya 1973, penjara Alcatraz dibuka untuk umum. Dan gak expect loh, di tahun pertama pembukaannya, pengunjung wisata horor Alcatraz tembus 50.000 orang, dan lama-lama semakin banyak sampai tembus 1,4 juta pengunjung. Orang-orang kebanyakan mengunjungi selnya, karena itu lokasi yang epik dan menarik untuk para pemburu hal mistis. Banyak banget wisatawan yang share pengalamannya berkunjung ke penjara Alcatraz. Mereka bilang kalau hawa di sana memang beda, bikin bulu kuduk berdiri. Juga dipercaya jadi tempat berkumpulnya arwah-arwah gentayangan. Penduduk asli sekitar juga bilang begitu. Yang paling menyeramkan ketika mengunjungi sel blok D dan ruang isolasi, juga lorong maut saat terjadinya pertempuran Alcatraz. Para pengunjung merasakan seperti mendengar suara seseorang bernyanyi mirip dengan suara Al Capone. Banyak hal aneh lainnya, seperti tiba-tiba pintu kebuka sendiri, suara jeritan, penampakan pria botak penuh dengan darah, dan lain-lain. Dipercaya arwah para napi bergentayangan di sana. Nih buat kalian para pencinta horor, jangan nanggung uji nyalinya. Datang aja berkunjung ke penjara Alcatraz dan rasakan sensasi horornya. Ada ide lain nggak? Besok cerita horor apa lagi ya yang seru dan menantang? Sepertinya penjara Nusa Kambangan menarik juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Bagi kalian yang ingin meluruskan atau menambahkan, share di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton channel Nisholova di segmen Nisa Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.